adik-adik kelas pra remaja semuanya, apa kabar? Ya, Kakak harap semuanya baik-baik ya. Kakak juga dalam keadaan baik dan sehat. Kakak harap adik-adik semua di rumah juga demikian. Nah, adik-adik, hari ini kita akan mengadakan PA bersama dan Kakak berharap tadi adik-adik sudah mengikuti ibadah dan menikmati ibadahnya pada hari ini ya adik-adik semua ya. Baik, untuk memulai ibadah hari ini kita akan naikkan satu pujian yang berjudul Hatiku Percaya ya. Kita akan nyatakan kepada Tuhan bahwa Dia adalah kekuatan kita. Kita naikkan lagu ini bersama-sama. 1, 2, 3, ya. Hatiku percaya setiamu tak pergi dariku, kasih setiamu tak pergi dariku. Berikan sorak-sorak
Bagaimana adik-adik? Semuanya bersuka cita ya, kakak yakin pasti semuanya bersuka cita dengan kidung pujian yang boleh kita naikkan pada hari ini, mengatakan bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Baik adik-adik, kita akan berdoa untuk doa pembuka. Mari kita satukan hati kita dan pikiran kita, tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Segala puji dan syukur hanya bagimu ya Allah kami, Allah yang telah memelihara hidup kami, Allah yang juga kepadanya kami menyembah, yang kepadanya kami juga meminta segala permohonan kami. Terima kasih untuk saat ini Tuhan. Engkau boleh memberkati kami dan boleh mengizinkan kami untuk mengadakan PA pra remaja. Bapa di sorga, kami percaya hanya karena pertolongan-Mu lah Engkau akan mampukan kami Tuhan untuk boleh memuji, menyembah Engkau, bahkan juga untuk merenungkan kebenaran firman-Mu pada hari ini. Dan juga lebih daripada itu untuk boleh menjadi pelaku firman-Mu. Ya Tuhan, berkati hamba sebagai yang akan menyampaikan firman pada hari ini dengan segala keterbatasannya, hamba percaya Tuhan akan memperlengkapinya. Dan berkati juga adik-adik dimanapun mereka berada saat ini, yang sedang mengikuti PA pra remaja ini Tuhan. Engkau berkati mereka Bapa, berkati hati mereka, pikiran mereka, sehingga boleh memiliki hati dan pikiran seperti seorang murid. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan ibadah pra remaja ini hanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Baik adik-adik, saat ini kita akan naikkan satu kidung pujian lagi sebelum kita akan bersama-sama menelusuri lebih jauh kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Untuk lagunya mari kita buka bersama-sama dari kitab Endenden kita ya, yang diambil dari nomor 204 yang berjudul Katani di Bata ya. Kitab Endenden kita nomor 204 yang berjudul Katani di Bata. Kata di bata. Kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. 1, 2, 3, ya. Baik adik-adik, mari kita mengenal sedikit tentang siapa Titus ya. Titus adalah seorang bukan Yahudi, namun dia menjadi Kristen, lalu menjadi teman sekerja dan pembantu Paulus dalam pekerjaannya. Surat ini ditujukan kepada Titus pada waktu dia berada di Kreta, karena dia ditinggalkan di sana oleh Paulus untuk mengurus jemaat di sana. Ada 3 hal yang ingin dikemukakan oleh Paulus dalam surat ini. 1. Titus diingatkan mengenai sifat-sifat Baik, adik-adik, orang kita yang sudah boleh menaikkan pujian menjadi kita. pemimpin Mari kita jemaat. siapkan hati kita. Kita Ini akan sangat mulai perlu PA. sekali Bapa di diingatkan sorga, kami karena kembali kelakuan datang ke orang-orang hadapan-Mu di dan saat Kreta ini Tuhan kami banyak siap yang bersama-sama jahat. untuk merenungkan kebenaran Yang firman kedua melalui PA adalah kami pada hari Titus ini. dinasihati Berfirmanlah ya mengenai Tuhan, kami bagaimana siap untuk seharusnya mendengarkannya. Di dalam mengajar nama setiap Yesus kami sudah golongan berdoa. yang menjadi Haleluya. anggota Amin. jemaat ini, laki-laki dan wanita Adik-adik, yang hari sudah ini tua, begitu temanya juga bagaimana mereka adalah seharusnya mengajar orang-orang yang penguatan lebih iman muda dan ya. Dan pengajaran, juga ya, penguatan iman dan Titus dinasihatkan pengajaran bagaimana yang mengajar orang muda diambil tersebut dari, juga mari dan kita juga para sama-sama hamba. buka Alkitab kita yang diambil Dan yang dari surat ketiga adalah Paulus Titus kepada diajar Titus, mengenai ya, bagaimana surat Paulus kepada seharusnya Titus kelakuan orang yang Kristen, diambil dari Titus bahwa orang 1 Kristen itu ayat harus 1 ramah, sampai suka 4, ya. damai, jangan Kita ulangi lagi membenci, yang jangan diambil suka dari bertengkar, atau Titus pasal menimbulkan yang pertama perpecahan. ayat Jadi ini ya Dek 1 ya, sampai sebagai 4, kesimpulan ya. yang mau Kakak akan disampaikan oleh pandu dari sini Paulus ya untuk kepada Titus pembacaannya, dalam adik-adik suratnya. silakan ikut ya. Surat Paulus kepada Titus. Salam dari Paulus, hamba Allah dan Rasul Yesus Kristus.
untuk memelihara iman orang-orang pilihan Allah dan pengetahuan akan kebenaran seperti yang nampak dalam ibadah kita, dan berdasarkan pengharapan akan hidup yang kekal, yang sebelum permulaan zaman sudah dijanjikan oleh Allah yang tidak berdusta, dan yang pada waktu yang dikehendakinya telah menyatakan firman-Nya dalam pemberitaan Injil yang telah dipercayakan kepadaku sesuai dengan perintah Allah, Juru Selamat kita. Kepada Titus, anakku yang sah menurut iman kita bersama, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai engkau. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Baik adik-adik, surat ini jelas yang diberikan, ya, dikirimkan oleh Paulus kepada Titus, ya. Nah, Titus adalah seorang bukan Yahudi. Oke, itu poin yang pertama yang perlu kita ketahui, siapakah Titus, begitu ya. Nah, mari kita lihat lebih jauh lagi mengenai Titus ini. Silahkan disimak slide yang kakak akan tampilkan. Oke, adik-adik semua sudah dapat ya gambaran tentang siapakah Titus, ya. Nah, ketika Paulus mengirimkan surat baik kepada jemaat yang dikasihinya ataupun juga kepada orang-orang yang dipercayainya, pasti ada selalu maksudnya, ya. Nah, mari kita lihat kembali lagi kepada bacaan kita barusan yang diambil dari Titus pasal 1 ayat 1 sampai 4. Setidaknya ada 3 hal, ya, ada 3 hal yang Paulus ingin sampaikan kepada Titus berkenaan dengan pelayanan Titus saat itu di Pulau Kreta, ya adik-adik ya. Mari kembali saksikan slide yang kakak akan tampilkan. Silahkan adik-adik. Oke adik-adik, semuanya sudah dilihat ya. Jadi sudah sangat jelas sekali berkenaan dengan apa maksud dan tujuan Paulus memberikan surat itu kepada Titus ya. Jadi Paulus ingin supaya Titus bisa memelihara imannya dan juga iman-iman orang pilihan Allah. Nah, dan juga supaya mereka memiliki pengetahuan akan kebenaran yang seharusnya tampak dalam ibadah-ibadah yang mereka lakukan. Nah, dan satu hal lagi yang Paulus maksudkan kepada Titus dan juga orang percaya adalah agar mereka selalu memelihara iman mereka, ya. Karena pemeliharaan iman itu adalah berdasarkan satu pengharapan akan hidup kekal yang nantinya akan kita dapatkan ya ketika kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Nah, dalam hal ini tentu saja diperlukan penguatan iman dan pengajaran. Itulah yang menjadi tema kita hari ini. Di dalam pengharapan, di dalam penantian kita ini, kita perlu dikuatkan dalam iman kita
dan kita juga perlu terus untuk belajar. Itu adalah poin yang sangat penting sekali, adik-adik ya. Jadi ketika kita dalam keadaan menunggu berharap kalau kita tidak dikuatkan, rasanya kita akan berjuang sendiri ya. Kita mungkin merasa kita nggak akan mampu. Sampai kapan lagi begitu. Tapi kalau ada yang menguatkan, ada yang mengajari kita terus, maka rasanya sekalipun lama penantian itu, menunggu itu, kita tetap yakin dan percaya bahwa oke, akan ada saatnya satu hari nanti. Nah, kembali ke istilah yang sangat ngetren ya adik-adik, dalam bahasa Indonesia adalah pendidikan, oke? Tapi dalam bahasa Latin ya namanya adalah educatus. Ya, sepertinya bahasa Inggris juga meniru dari bahasa Latin ya. Dalam bahasa Inggris kan education begitu ya. Edu ya, E-D-U-C-A-T-E gitu kan bacaannya atau pengejaannya. Tapi dalam bahasa Latin adalah educatus ya. E-D-U-C-A-T-U-S gitu. Nah, yang istilah ini berarti merawat, memperlengkapi dengan memberikan gizi dengan tujuan apa? Supaya sehat dan kuat. Ya, sama kita di sekolah mendapatkan pendidikan, di rumah mendapatkan pendidikan, di tempat ibadah mendapatkan pendidikan. Itu artinya kita semuanya sedang dirawat. Kita semuanya diberikan makanan bergizi. Supaya apa? Supaya kita sehat. Secara akal budi kita sehat. Kita semakin bertumbuh, kita semakin dewasa. Berikut cara Nah, penguatan ya. iman dan Jadi pengajaran itulah yang bisa kaitannya kita dengan tema kita dapatkan hari ya. ini yang dikatakan 1. penguatan iman dan Rajin pengajaran. beribadah, Karena dalam termasuk di pengajaran pasti dalamnya ada rajin pendidikan, PA, rajin pasti membaca ada sesuatu Alkitab, yang rajin diberikan kepada kita berdoa ya. untuk membuat Kemudian yang kita itu kedua, semakin rajin membaca bertumbuh dan buku-buku akhirnya rohani. secara Nah, iman, apalagi secara adik-adik rohani, itu punya secara banyak akal sekali pikiran kita maaf, itu maksudnya semakin punya dewasa, gadget kita begitu itu ya. semakin Jadi sehat, bisa kita itu membaca tulisan semakin kuat rohani dalam gitu media adik-adik. online. Nah, Nah, yang jadi dengan kata ketiga, lain sharing bisa dengan petua disebutkan bahwa diaken. Nah, pendidikan kalau itu selama ini upaya belum pernah sadar melakukan yang itu, memang dicoba begitu ya digunakan adik-adik ya. untuk Begitu juga memperlengkapi dengan guru orang-orang KKR-nya supaya orang-orang bisa, lain dan supaya terutama orang-orang itu pasti dengan menjadi orang lebih tua. Artinya dengan berkualitas. orang yang lebih Dan dewasa tentu daripada saja kita. itulah yang memang Ya, Tuhan Allah kehendaki ya adik-adik ya. Jadi kalau kita mengecap yang namanya pendidikan dimanapun itu, tapi kita sama saja secara kualitas ya atau bahkan lebih rendah, rasanya berguna nggak sih pendidikan itu gitu ya, atau berhasil nggak sih pendidikan itu untuk kita gitu. Jadi makanya penting sekali untuk mengevaluasi pendidikan adik-adik. Nah, adik-adik kan ketika di sekolah mendapatkan rapor ya. Nah, itulah tujuannya untuk melihat adik-adik semakin bertumbuh tidak. Adik-adik itu sudah ada progres atau tidak gitu ya. Nah, kalau tidak ada progres, banyak hal harus dicek lagi ke belakang begitu. Apa yang salah kah gitu ya. Nah, jadi itulah yang Tuhan inginkan. Adanya sebuah peningkatan, adanya sebuah pertumbuhan ya. Kita berbicara saat ini mengenai rohani kita, adik-adik ya. Nah, jadi pendidikan itu bukan sekedar kegiatan ya supaya pengetahuan itu selalu makin banyak dan makin banyak. Dan pada saat yang bersamaan kita makin terpisah dari Allah. Bukan itu yang Allah inginkan. Tapi di saat pengetahuan kita sudah semakin tinggi, kita secara akal budi sudah semakin banyak yang kita tahu, maka pada saat itu juga kita seharusnya semakin dekat kepada pencipta kita, yang memberikan kita pengetahuan itu, yang memberikan kepada kita hikmat itu. Nah, jadi pendidikan itu seharusnya membawa baik pendidik, ya artinya orang yang mendidik, dan juga peserta didik itu untuk terus belajar dan semakin mengenal Allah dalam berbagai aspek dalam hidupnya. Baik yang adik-adik saat ini alami, baik di gereja, di rumah, maupun juga di sekolah. Kalau adik-adik semakin bertumbuh, sudah seharusnya guru sekolah minggunya pun bertumbuh. Gurunya di sekolah pun bertumbuh. Orang tua adik-adik pun seharusnya semakin bertumbuh. Itulah seharusnya ada sinergi di dalamnya. Baik yang mendidik dan dididik harusnya jauh-jauh lebih baik setiap saat. Ya, dan ingat bahwa melalui pendidikan itu kita bisa dibentuk menjadi seperti apa yang diinginkan oleh pendidikan itu sendiri. Nah,
Jadi mari kita lihat kembali adik-adik ke tema kita hari ini ya, bahwa kita dikuatkan dalam iman, kita diajari. Nah, itu semuanya dalam rangka untuk membuat kita untuk menjadi orang-orang yang semakin dewasa dan tetap kuat dalam pengharapan kita akan kedatangan Yesus Kristus. Nah, terus apa dong caranya supaya iman kita dikuatkan dan kita terus bisa mendapatkan pengajaran yang sehat? Nah, untuk ini pasti adik-adik sudah sangat familiar. Ini kakak tampilkan di slide. Silakan disimak ya adik-adik ya. Oke adik-adik, sudah dilihat ya, dan itu adalah hal yang sering kita diskusikan atau yang kita juga sudah tahu. Tapi pertanyaannya, apakah kita menggunakan semuanya aset itu tadi atau apapun yang sudah kita ketahui itu dengan maksimal, ya? Jadi kalau selama ini kita tahu bahwa oh di sana ada kok pertuadiakan yang bisa aku tanya, tapi kita tidak pergunakan dengan maksimal, mulai sekarang mari, ya kita tahu bahwa kita orang yang sangat mungkin familiar dengan gadget. Nah, apakah penggunaan Google dan lain sebagainya kita pergunakan dengan maksimal sejak ini? Mari kita koreksi baik-baik ya adik-adik ya, supaya itu semuanya bisa memberikan sumbangsih yang sangat-sangat optimal dalam hidup kita, sehingga kita pun bisa terus dikuatkan dalam iman kita dan juga semakin bertumbuh dalam pengajaran yang benar. Ya, sedemikian jauh sharing firman kita untuk hari ini. Kita minta pertolongan Roh Kudus untuk boleh mampukan kita untuk bisa terus bertumbuh ya adik-adik ya. Kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Bapa di sorga, kembali kami datang ke hadirat-Mu, bersyukur dan berterima kasih. Kami sudah menyelesaikan penelahan Alkitab kami pada saat ini Tuhan. Biarlah Tuhan kami percaya dengan pertolongan-Mu kami akan dimampukan untuk semakin bertumbuh dalam iman kami dan semakin bertumbuh dalam pengajaran yang benar. Tuhan mampukan kami karena kami tahu Tuhan akan keterbatasan diri kami. Kami tidak akan bisa terus selalu taat kalau bukan karena pertolongan-Mu. Kami tidak akan bisa terus setia kalau bukan karena pertolongan Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih, terima kasih. Inilah doa kami dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Baik adik-adik, kita sudah selesai mendengarkan dan juga sharing kebenaran firman Tuhan. Kakak harap adik-adik juga boleh mengaplikasikannya ya secara nyata dalam hidupnya. Adik-adik, saat ini kita akan masuk untuk pengumpulan persembahan. Ya, siapkan persembahannya untuk PA hari ini, dan sambil kita mengumpulkan persembahan, kita akan bernyanyi dari Kidung Pujian. Kita ambil dari kitab Endenden kita ya, yang lama ya, yang berjudul Senang Hadirat Yesus ya. Rasanya sudah lama ya nggak dengarkan lagu-lagu ini ya, yang diambil dari KEE nomor 194, Senang Hadirat Yesus ya. Senang hadirat Yesus. Kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. 1, 2, 3, ya. Senang hadirat Yesus, lama tetapi tidak hilang menebus, jadi kita damai. Bagikan pandilon
Baik adik-adik sekalian, kita sudah mengumpulkan persembahan kita, kiranya Tuhan boleh bersuka cita dengan yang kita persembahkan hari ini. Kita akan akhiri untuk ibadah PA hari ini, kita akan berdoa untuk persembahan kita, dan juga kita akan bersyafaat ya. Mari kita satukan hati kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini kami datang kembali ke hadapan-Mu, bersyukur karena kami sudah boleh mengalami kasih-Mu yang sangat besar dalam hidup kami. Bersyukur karena Engkau begitu baik di dalam hidup kami, Tuhan. Kami juga bersyukur kami boleh mengikuti ibadah pada hari ini, baik ibadah minggu kami dan juga PA kami. Bapa di sorga, kami berterima kasih untuk segala perbuatan-Mu yang ajaib dalam hidup kami, bahkan untuk setiap kesempatan demi kesempatan yang telah Engkau berikan kepada kami, Tuhan. Dan saat ini Bapa, kami juga sudah menaikkan, sudah memberikan persembahan syukur kami, kiranya Tuhan boleh disukakan melalui setiap yang diberikan oleh adik-adik kami, dan setiap yang tertinggal baik pada kami maupun juga pada orang tua kami boleh pergunakan dengan baik, dan semuanya hanya untuk kemuliaan-Mu. Berkati orang tua kami sebagai sumber rezeki Tuhan, berkati pekerjaan, usaha, bisnis mereka, berkati kesehatan mereka Tuhan. Dan untuk saat-saat dalam kondisi pandemik seperti ini Bapak, mungkin ada orang tua adik-adik kami yang mengalami kesusahan ataupun juga mengalami perjuangan yang sangat berat Tuhan dalam ekonomi mereka. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau akan selalu memberikan kepada mereka Tuhan mukjizat dalam hidup mereka, memberikan pertolongan kepada mereka yang selalu tepat waktunya Tuhan. Berkati juga Bapak adik-adik kami jika mereka saat ini sedang menjalani liburan mereka, biarkan mereka boleh menikmati dan juga bisa melakukan hal-hal yang berguna di dalam masa liburan mereka ini ya Tuhan. Kami juga berdoa Bapak untuk gereja kami, khususnya untuk pelayanan KAKR di GBKP Cinilitan. Biarlah kiranya Tuhan kami bisa tetap mengerjakan pelayanan kami dengan maksimal, melakukan ibadah kami, baik kami sebagai pelayan KAKR maupun juga adik-adik, untuk bisa tetap menikmati apapun yang menjadi bagian kami. Berkati juga Tuhan untuk gereja kami secara keseluruhan, berkati semuanya Tuhan, berkati pendeta, pertua, diaken kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia, Bapak. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu memperhatikan apapun yang terjadi, Bapak. Dan kami percaya Tuhan, Engkau tidak akan pernah meluputkan mata-Mu Tuhan atas Indonesia. Kami percaya Tuhan akan ada saat di mana bangsa Indonesia akan dipulihkan menjadi lebih baik lagi. Dan dalam masa itu Tuhan bantu kami untuk menjadi orang-orang yang terus mendukung pemerintah kami, untuk menjadi rakyat yang bisa terus Tuhan mengerjakan bagian kami dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan untuk sisa hidup kami pada hari ini hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus yang hidup kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Baik adik-adik, kita sudah selesai untuk PA Praremaja pada hari ini. Sampai ketemu lagi minggu depan. Dan selamat mengisi liburan ini dengan liburan yang berkualitas ya. Lakukan hal-hal yang membuat kalian semakin berkualitas, baik dalam pikiran kalian maupun juga persekutuan kalian dengan Tuhan dan juga hubungan kalian dengan keluarga ya adik-adik ya. Sampai ketemu lagi, Tuhan Yesus memberkati dan tetap sehat. Bye.